Halo Rek, selamat siang dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel David Y. Asupan random Anda di kala gabut. Nah, sebelum video ini saya mulai, tidak lupa saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Tidak kerasa ya, tahun 2020 sudah kita lewati dengan berbagai kasus dan perkara yang tidak akan pernah kita lupakan. Nah, harapan saya di tahun baru ini sifat baik semakin bertambah, sifat buruk semakin berkurang. Di video kali ini saya mau sulap dulu. Bisa diperhatikan jangan berkedip. Ini kertas kosong putih ya. Kosong. Nah, akan saya sulap. Wah, angel. Mak lumpik. Nah, jadi bergaris-garis dan penuh berisi. Tapi ngomong-ngomong untuk apa ya kok digaris-garis lalu kok sudah diisi seperti ini ya. Lengkap lagi. Karena pada hari ini saya mau membuat video tentang diakritik vokal dari aksara Bengali atau juga Shoro Bornkar. Kalau di video sebelumnya cuma saya jelaskan satu persatu tentang aksaranya, baik Shoro Bor maupun Benjon Bor. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengubah vokal-vokal dari masing-masing aksara konsonan atau Benjon Bor itu. Untuk mengubahnya ya dipakailah ini, Shoro Bornkar atau diakritik vokal. Baik, kita langsung mulai dari pertama, Shoro A. Nah, Shoro. Oh ya, untuk contohnya kita pakai aksara Do. Oke, untuk Shoro O, karnya seperti apa? Tidak ada. Loh, kenapa tidak ada? Karena satu aksara seperti ini sendiri, bacanya sudah konsonan tambah vokalnya O. Nah, jadi O ini berlaku sebagai vokal bawaan atau vokal pinjaman dari semua aksara konsonan, termasuk Do ini. Sekarang kalau misalkan kita cuma mau ngambil konsonannya tanpa vokal pinjamannya gimana? Dipakai suatu lambang namanya Oshonto. Oshonto. Ya bentuknya Oshonto seperti apa? Kita lihat. Pertama contohnya ini. Do. Ya, berdiri sendiri seperti ini sendiri sudah bacanya Do. Kalau misalkan gini. Nah, ini sendiri bacanya So. Karena kalau kita mau ambil D-nya saja atau S-nya saja, kita pakai Oshonto. Ini Do, tambahkan Oshonto-nya di bagian bawah. Cuman garis kecil seperti ini. Ini bacanya Da. Kemudian ini So, tambahkan Oshonto garis kecil di bawah. Nah, ini bacanya Se. Beres deh. Kemudian aksara yang sudah diberi Oshonto ini cenderung akan bergabung dengan aksara berikutnya, membentuk satu klaster konsonan yang baru. Nah, kalau ingin tahu seperti apa sih klaster konsonan itu atau konjungsi ya, bisa dilihat di video saya yang berikutnya ya. Jadi jangan dilewatkan, setiap video saya banyak informasi yang menarik. Oke, untuk Shoro O contohnya ini. Semoga kelihatan ya. Nah, kurang ke bawah. Shomoy. Nggak ada panjang pendeknya. Shomoy. Artinya waktu. Kita bisa lihat kan, ini berdiri sendiri sho, ini juga mo. Nah, yang ini ini yo. Kan ontos sho, jadi yo. Jadi shomoy. Kenapa ini kok nggak ada, kok nggak shomoyo? Ya karena memang bahasanya seperti itu. Ya, bisa nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Tapi yang ingin saya tekankan, Shoro O ini kalau di kosakata terakhir, ya pasti diberi penekanan. Makanya ini bacanya shamoy. Nah, kan kosakata terakhirnya moy. Harusnya kan shamai. Tapi enggak. Moy-nya ini diberi penekanan jadi moy. Jangan sha dibiarkan, tidak beri penekanan. Contoh lain ini. Ini bacanya Chandro. Nah, diberi penekanan lagi kan di yang ini. Ini kosakata kedua, Ndro. Kosakata pertama, Cha. Cha-nya tidak, Ndro-nya jadi. Lah, ini. Lalu kenapa kok bisa
draw. Ini karena dipakai Osonto tadi. Ya, ini satu cluster konsonan baru. Jadi na, Osonto, tambahi do, Sonto lagi, tambahi ro. Bentuknya jadi rovola. Rovola tuh yang ini yang bergelombang di bawah. Nah, itu bentuk konjungsi dari ro. Oke, untuk vokal selanjutnya sekarang A. Tuh, tadi syara O, sekarang syara A. Syara A ada diakritiknya enggak? Nah, ada. Syara A juga punya kar. Oh, syara O tadi gak ada karnya. Nah, kita lihat bentuk individunya dulu. O sama A, syara O sama syara A individu kan hampir sama ya bentuknya. Cuman bedanya syara A ada lagi satu garis vertikal di sebelah kanannya. Di syara O tambah satu garis vertikal sebelah kanan jadi syara A. Maka syara akarnya pun juga sama. Konsonan tambahkan satu garis vertikal di belakangnya konsonan. Ini bacanya da. Kan sama ya, seperti bentuk individunya. Ini tadi bacanya bisa do, bisa do. Tergantung lokasi, tergantung tempatnya ya. Di silabel yang mana, di kosakata yang mana. Sekarang ini bacanya A. Dimanapun tetap bacanya da. Tetap bacanya A kalau ada suara bonkar yang ini. Oke, untuk contoh. Untuk contoh ini. Ini syat. Syat artinya 7 dalam bahasa Bengali. Ada lagi yang saya kasih sekarang ini masih satu kosakata. Ya, ini bacanya tap. Tap itu temperatur. Temperatur tubuh kah? Temperatur cuaca di luar itu tap. Oke, satu contoh lagi. Ini bacanya jana. Jana artinya apa ya? Jana artinya tahu. Bukan tahu kata benda makanan bukan ya. Kalau tahu kata benda makanan nanti ada lagi katanya. Ini tahu kata kerja. Know. Ya, bahasa Inggris to know. Jana. Tahu. Oke. Soro akar itu soro bonokar pertama kita. Kemudian roshoi. Roshoi seperti apa? Akarnya ada? Tentu ada. Roshoi itu satu garis vertikal di depan, ada lidahnya. Nah, kelihatan ya tadi satu gini, slet lidah kembali di depan. Ini bacanya di yang i pendek atau roshoi. Di yang dirgoi atau i panjang beda lagi bentuknya. Oke, untuk contohnya. Contohnya roshoi kar. Ini. Ini bacanya tin. Tin artinya apa? Tin artinya 3 dalam bahasa Bengali. Kalau tadi shot 7, ini tin 3. Ek, do, tin, choi, pach. Itu ada angkanya. Nanti kita bahas di video berikutnya ya. Angka-angka bahasa Bengali. Contoh lain. Nah, ini. Ini bacanya charbi. Charbi itu apa? Lemak. Ya. Kok mirip ya dalam bahasa Inggris cabi, artinya tembem. Berlemak, cabi. Ini charbi, lemak. Satu lagi untuk contoh. Kicui. Nah, pendek. Kicui. Kicui artinya nothing. Kalau bahasa Inggris ya, tidak ada. Kicui. Ini untuk roshoi. Oh, ada lagi satu. Semoga cukup ya. Cukup lah. Nah, ini ada dua malah. Dua roshoi kar.
Ini bacanya Bunyadi. Bunyadi artinya dasar. Ada dua rosok ikar. Pertama rosok ikar di no, dan kedua rosok ikar di do. Dan kalau rosok ini konsisten, beda sama yang suara o tadi, yang bawaan. Oke, kalau sudah rosoi, sekarang kita lanjut dirgoi. Kalau tadi rosok ikar di depan atau di sebelah kirinya aksara, nah dirgoi ikar itu di belakangnya aksara atau di sebelah kanan. Jadi hampir sama seperti suara akar, ya. Gini, nah ada lidahnya juga flat. Ini bacanya di. Di pakai dirgoi. Kalau tadi di pakai rosoi. Ini jadi ini pada dasarnya suara akar, lalu tambahi lidah di atas. Jadi dirgoikar. Ini bacanya di. Perlu diingat ya, seperti di video sebelumnya, panjang pendek ya, rosho sama dirgo nggak ada bedanya. Cuman beda penulisan saja, suaranya sudah sama dalam bahasa Bengali. Karena kembali lagi, tulisan aksara Bengali ini juga dipakai untuk menulis bahasa Sanskerta. Karena itu masih ada dan penulisannya vokal panjang, vokal pendek. Untuk contoh kata, ini bacanya tir, artinya tir itu anak panah. Mungkin ada yang nonton Mahabharata, tokoh dari Pandawa, Yudhishthir. Nah, tirnya tuh ini anak panah. Contoh lain, ini bacanya Durabati. Duraboti. Duraboti artinya terpencil. Atau kalau bahasa Inggris remote. Kayak remote island, itu pulau terpencil. Nah, ini Duraboti. Sekarang masuk ke Rosou dan Dirgokar. Ini ya, dua suara bonkar yang istimewa, spesial. Kenapa istimewa? Karena bentuknya bisa merubah aksara, atau bentuk suara bonkarnya sendiri juga bisa berubah tergantung dipasang di aksara yang mana. Ya, kita lihat dulu bentuk dasarnya. Kalau untuk rosho ukar, bentuk dasarnya di bawah pita. Nah, pita kayak gini. Ini bacanya do. Ini nggak berubah karena ditaruh di do. Nanti kalau taruh di aksara-aksara lain bisa berubah. Ya, untuk contoh ya. Misalnya go. Nah, go kasih rosho ukar berubah jadi gu. Gu-nya tidak di bawah gini, tapi set. Wow, beda kan? Ya, gu-nya jadi garisnya malah berubah jadi angka 3. Seperti suara o seperti suara o berdiri sendiri. Ada lagi yang seperti ini, ada satu lagi. Sho. Jadi sho tambahi rosho ukar, shu. Sama. Guys, kurang. Ini ya. 1, 2, nah. Set. Jadi lungkar-lungkar dulu, turun 1, ini kan harusnya garis, malah berubahnya gini, gini. Shu. Ada lagi yang lain? Ada dong. Misalkan mau dipasang sama ro. Ro ini. Harusnya pita di bawah. Nah, ternyata pitanya berubah. Jadi kalau mau menulis ru pakai rosho u, pitanya pindah ke kanan, bentuknya melengkung ke atas. Ya, ini bacanya ru. Dan ini bukan hanya berlaku dipasang di ro, tapi juga di konjungsinya ro. Seperti contohnya tadi condro. Ya, condro kalau mau dikasih dro-nya mau dikasih rosho ukar, maka berubah jadi di sini. Rosho ukarnya di sebelah kanannya do. Bentuknya melengkung ke atas sama seperti ini. Kemudian ho. Ya, ho ini loh. Nah, ho ini kalau mau dikasih rosho ukar, bentuknya berubah. Dia terpisah sama garisnya, kemudian di depannya angka 2 ini ada lagi satu kepala. Jadi kepalanya ada 2. Ini bacanya hu. Dan satu lagi yang terakhir ya. Itu bentuk konjungsi dari to. Ya, untuk saya pakai contoh ini sto.
Ya, ini bacanya sto, so shonto tambah to. Jadi sto. Nah, jadinya kan to-nya dalam bentuk konjungsi dan letak di bawah so. Ini kalau mau dikasih rosyo ukar, bentuk yang ini saja berubah. Misalkan kita mau bikin sto, misal konjungsi seret 2. Nah, ini bacanya sto, berubah kan? Jadi to, konjungsi to-nya ini nambah lagi satu di melengkung di bawahnya, jadi seperti angka 3. Sama kayak yang ku sama show tadi, angka 3. Wah, sudah gak muat ya. Nanti di bawah sini bisa untuk contoh. Oke, rosyo ukar sudah, sekarang dirgokar. Dirgokar, rosyo ukar tidak terlalu beda jauh. Dua-duanya sama-sama pita. Tapi perbedaannya kalau rosyo ukar pitanya melengkung gini, dirgokar pitanya putus. Set. Kan? Sama. Cuman ini putus. Bacanya tu. Lagi, tidak ada bedanya. Cuma beda tulisan aja. Lalu kalau rosyo ukar merubah bentuk, nah dirgokar merubah bentuk enggak? Iya. Tapi lebih sempit ya, lebih luas yang lebih banyak u ya, lebih banyak yang rosyo ur dibandingkan dirgo u. Dirgo u yang berubah bentuknya itu contohnya ro. Lagi ro ini. Kalau tambah dirgokar ro. Kalau rosyo ukar tadi kan gini ya, di sebelah kanan melengkung ke atas. Nah, dirgokar di sebelah kanan juga, tapi tajam dan ke bawah. Ini bacanya ro, tapi pakai dirgokar. Ya, kalau untuk dirgokar cuma ini sih, yang lainnya sama semua bentuknya pita, putus di bawah. Untuk contoh kata, kalau dirgokar tadi ada ini kan, duroboti, duroboti artinya remote. Nah ini dirgokar ini, yang bagian do. Kalau rosokar kita pernah dengar kata ini ya, ini bacanya dut. Dut artinya susu. Pernah dengar kata ini mungkin ya, di film-film anak India, film animasi. Kemudian ini bacanya bujlam, ya ini cho. Bujlam artinya saya mengerti, I understand. Itu bujlam. Kalau bujlam nah, berarti I don't understand, saya tidak mengerti. Ya nah itu negatif sih, tidak gitu. Nah ini rosokar, kalau dirgokar contohnya ini. Ini porn, ya porn, artinya porn penuh. Bukan porn ya, porno. Jadi O ini ada penekanannya O, porno, penuh. Oke, rosyo U dirgokar sudah, sekarang rosyori dirgorikar. Ini sebenarnya bukan sepenuhnya vokal ya, ini pengganti. Kalau untuk rosyori ini pengganti dari suara ri. Ri yang gini loh. Nah, ri ini bisa tulis pakai lambang ini. Ada diakritiknya? Ada. Rosyori itu panah ke kiri di sebelah bawah. Nah, kiri kan? Ini bacanya tri. Dan rosyori kar ini juga bentuknya bisa berubah. Ya, berubah tergantung mau dipasang di aksara konsonan mana. Kalau untuk di do sendiri enggak. Berubah itu kalau dipasang di aksara ho. Nih ho. Ho tambahi rosyori kar ri. Nah, sama ya bentuknya kayak dirgo ukar. Panah ke bawah di sebelah kanan. Ini juga ri. Jadi kayak gini ini bacanya bukan hu tapi ri. Diingat-ingat. Ada contoh katanya beburrito. Ya, beburrito artinya use, sudah terpakai. Nah, ini kan ada ri lagi. Rosyori, sekarang dirgori.
rosori kan seperti ini ya, panah. Dirgoli seperti apa? Ya kita lihat dulu bentuk individunya, hampir sama. Nah, bedanya kalau dirgoli itu rosori ditambahi panah lagi di bawah. Karena sudah ada panahnya di bawah, kemudian tambahi panah lagi di bawah, ya maka dirgolikar panah satu tambah satu lagi panah. Ini bacanya juga dri sama, cuma ini panjang. Oke, sekarang rosoli dirgoli. Kalau tadi kan ri, ini sekarang li. Ya, kalau ri ini untuk pengganti suara ri, maka li ini pengganti suara li. Seperti ini. Jadi li ini bisa tulis pakai lambang rosoli. Kalau dirgoli ya saya belum tahu ya. Sekarang lambang rosolikarnya seperti apa? Rosolikar sederhana, bentuknya sama seperti bentuk inisialnya kalau berdiri sendiri. Letaknya sama juga di bawah aksara konsonan, hanya saja ukurannya kecil. Yes, ini. Ini bacanya tli. Kemudian kalau dirgoli, kita lihat kan sama seperti dirgoli tadi. Rosoli, tambah lagi kembarannya, tapi lebih kecil ukurannya, letaknya di bawah. Maka, dirgolikar pun juga sama. Satu, tambahkan lagi satu. Ini jadi dirgoli. Mepet. Ya, jadi kalau satu, ini rosoli. Tapi kalau dua, dirgoli. Sekedar informasi ya. Yang saya tanda ini semua tidak dipakai lagi dalam kata-kata dari bahasa Bengali yang lokal, yang murni. Ya, jadi tinggal rosoli saja yang masih dipakai. Itu pun penggunaannya terbatas pada kata-kata bahasa Sanskerta yang masuk ke bahasa Bengali, yang masih ada bahasa Bengali. Contohnya seperti beburito ini. Sedangkan untuk tiga ini, nah tiga ini dipakai untuk nulis bahasa Sanskerta. Ini kalau dalam bahasa Sanskerta sendiri masih ada, masih dipakai dirgoli, dirgoli, rosoli. Kalau ditulis menggunakan aksara Bengali, nah baru ini semua dipakai. Lanjut, sekarang syara ekar. Kalau bentuknya individu seperti ini, kemudian bentuk karnya seperti apa diakritiknya? Beda. Oh ya, ini sederhana. Nah, ini kompleks karena compound, gabungan dari yang sederhana. Kalau untuk syara ekar, letaknya di depan. Depan berarti sebelah kiri ya. Depannya konsonan menggantung ke bawah. Seperti ini. Ini bacanya D. Nah, ada contohnya. Ini saya berikan contoh untuk yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Ini bacanya ek. Oh ya. Syara ini bisa baca seperti, bisa dibaca bisa dibaca tergantung bahasanya. Kalau kayak gini bacanya ini bacanya ek. Ek artinya satu. Nah, kalau dibaca seperti apa? Contoh di sini aja ya, nggak usah tahu jauh. Nah, ini eta. Bisa eta, bisa eti. Tergantung gendernya. Itu artinya itu. Ini yang syara berdiri sendiri. Sekarang syara ekar. Contoh. Ini kela. Nah, ini syara ekarnya ada di sini. Di ka. Jadi kela. Kela artinya game, permainan. Ada lagi satu contoh. Orang nyanyi aja ya. Begun. Nah, begun artinya terong. Oke, syara sudah, sekarang syara oi. Oi ini compound, gabungan dari o dan i, jadi oi. Kalau bentuknya sendiri kayak gini kan, syara sama, tapi ada sungutnya. Maka syara oi pun juga sama seperti syara tapi ada sungutnya. Nah, jadi syara tambah sungut di atas, jadi syara oi. Ini bacanya doi. Untuk contoh ya.
boisis. Nah, boisisto. Boisisto artinya ciri atau fitur. Lalu boisisto suco artinya karakteristik. Oh ya, untuk ekar ada lagi satu contoh. Ini seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Nah, ini bisesh. Bisesh itu artinya istimewa. Ya, yang mana yang istimewa atau bisesh tadi ini. Ya, bisesh, istimewa. Oke, syoro sudah, syoro sudah, sekarang syoro o. Untuk syoro o berdiri sendiri seperti ini. Nah, sekarang syoro o-karnya gabungan dari syoro dan syoro a-kar. Kok bisa gabungan? Ya, kita lihat ya. Syoro tadi kan cuma satu di sebelah kiri. Syoro o itu syoro sebelah kiri. Dan syoro a sebelah kanan. Ini jadi syoro o. O itu kiri kanan. Ini bacanya do. Nah, untuk contoh ya, syoro o. Ini bacanya kargosh. Kargosh artinya kelinci. Contoh lagi satu. Nih, mod. Mod itu total. Oke, sekarang syoro o sudah, sekarang syoro o. Kalau tadi o gabungan dari o dan i, sekarang o gabungan dari o dan u. Jadi syoro o. Bentuk syoro o akarnya sih sama ya, seperti syoro o. Ada di kiri, ada di kanan. Nah, tapi di kanannya ada sedikit perbedaan. Kita lihat bentuk individunya ya. Kalau bentuk individu syoro o itu kan syoro o ada sungutnya. Maka syoro o-karnya pun juga sama, ada sungutnya. Dan sungutnya di bagian syoro akar, tambah sungut ke atas jadi syoro o, do. Terus syoro o sendiri ada contohnya juga nih. Contohnya ini bacanya kaushul. Kaushul itu artinya strategi ya. Kaushul itu strategi. Contoh lain. Ini Paura. Paura itu kota. Kalau bahasa Hindi kan kita tahu pura. Nah, ini jadi Paura. Kalau bahasa Bengali.